Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya eh, solusi atas soal atau kasus yang kemudian menjadi tugas ya soal yang kemarin dikerjakan dalam UTS. Pada kasus kita bisa baca bahwa di situ ada UMKM PT Benru yang didirikan di Tangerang Selatan, kemudian memiliki usaha berupa perdagangan barang elektronik. Nah, selama bulan Mei 2023, perusahaan ini memiliki catatan keuangan sebagai berikut. Pertama, sudah ada saldo kas senilai 10.500.000. Nah, kemudian piutang usaha 4.500.000, persediaan barang dagangan 74 juta, peralatan 16 juta. Kemudian dari sisi pasifa ada utang usaha senilai 10 juta dan modalnya 95 juta. Nah, ini catatan awal ini sebaiknya kita buatkan dulu neraca saldonya. Kita tulis di sini tadi ada data kas nilainya 10.500.000. Kemudian ada piutang usaha nilainya 4.500.000, persediaan 74 juta kita masukkan, peralatan 16 juta, dan kemudian utang usaha 10 juta, modal ekuitas ya 95 juta. Total kita cek saldo debit dan kreditnya sama, nilainya 105 juta. Kemudian baru kita lanjut ke transaksi di bulan Mei ya. Berikutnya, pertama tanggal 1 Mei, ini kita membuka rekening tabungan dengan akad wadiah ya di Bank Syariah Musyawarah, nilainya 10 juta. Membuka tabungan berarti tabungan itu kan aset ya, aset di debit, kita catat nilainya 10 juta. Kita taruh di sisi di jurnal ya. Di jurnal yang pertama itu ada tabungan ya, nilainya 10 juta ini ya. Kemudian kita tabungan karena store tunai maka kas kita berkurang nilainya 10 juta gitu. Nah, kemudian ini transaksi yang pertama. Transaksi yang kedua kita mendapat pembiayaan dari Bank Syariah, utang ya. Utang bank nilainya 150 juta. Akadnya murabahah, maka marginnya harus diketahui. Marginnya di sini di kasus ini adalah 30 juta. Jangka waktu 2 tahun, maka kita catatnya pertama ada penambahan kendaraan nilai 150 juta, margin yang dikenakan bank 30 juta, sehingga utang kita ya pembiayaan di bank syariahnya 180 juta. Kemudian kita lanjut ke eh, kasus yang ketiga ya. Kasus ketiga ini normal ya pembayaran tunai atas penjualan televisi. Jadi penjualan tunai. Kalau kita menjual tunai berarti kas kita bertambah 5 juta. Kemudian penjualan bertambah, sisi kredit 5 juta. Ini ya transaksi nomor 3. Jadi kalau transaksi yang pertama itu simpanan di bank syariah, akad syariah. Transaksi yang kedua terkait dengan pembiayaan murabahah. Nah, transaksi yang ketiga ini umum ya, transaksi penjualan tunai. Kita lanjut ke transaksi yang keempat. Keempat, ini juga transaksi umum, pembelian perlengkapan. Perlengkapan itu aset, maka ketika bertambah kita catat di debit. Nilainya 150 juta. Karena belinya tunai, maka kas kita berkurang. 150 ribu. Kemudian ada pembelian TV online ya. Kita belinya secara online di marketplace, nilainya 6 juta. Ya, kita transfer, berarti tabungan kita berkurang. Ada biaya asuransinya 25.000. Kemudian barang dikirim sehari kemudian tanpa ongkos kirim, berarti gratis ongkir ya. Nah, karena kita transfer berarti kita sudah punya piutang, namanya piutang salam. Ada beban asuransinya, kita catat beban asuransinya 25.000. Karena kita transfer berarti tabungan kita berkurang, nilainya berapa yang kita transfer? Sejumlah pembelian dan beban asuransi 6 juta 25.000. Nah, karena barang dikirim sehari kemudian berarti besoknya pada saat kita menerima barang baru kita bisa catat sebagai persediaan. Kemudian piutangnya baru berkurang ya, kosong ya, karena sudah dapat barangnya. Gitu ya, ini ada transaksi untuk pembelian barang dengan akad salam ya, karena ini pembeliannya online.
barang dibayar dulu baru diterima. Kemudian untuk tanggal 7 membayar biaya promosi iklan untuk 6 bulan ke depan nilainya 1.500.000. Ini kita bisa catat sebagai iklan dibayar di muka sebenarnya, tapi kita perlu cek lagi. Nah, akun yang disediakan itu akun apa? Karena di sini tidak ada akun iklan dibayar di muka, maka berarti kita langsung akui dia sebagai beban iklan. Ya, kita akui beban iklan di sini berarti beban iklannya bertambah. Angkat dulu sebentar. Nah, beban iklan ini bertambah sejumlah biaya yang kita keluarkan. Tadi kita lihat biaya promosinya nilainya 1.500.000 ya, maka kita catat di sini beban iklan 1.500.000 dibayar tunai berarti kasnya eh, berkurang ya 1.500.000. Kemudian menerima pesanan mesin cuci ya. Kita ada penjualan online, orang beli 2.500.000, bayar dulu ongkirnya 50.000. Nah, karena ini kita orang bayar dulu berarti kita dapat transferan ya berupa 2.550.000 yaitu dari mana? Dari pesanan barang 2.500.000 ongkirnya 50.000. Ya, jadi 2.550.000. Nah, begitu barang dikirim hari berikutnya maka utang salam kita berkurang, habis ya penjualan yang ada ya. Kita punya penjualan nilainya 2.500.000. Kemudian itu di tanggal 8. Tanggal 12 kita dapat penjualan juga, tapi apa namanya? Langsung ya transfer ke rekening kita dan dibayar. Jadi hari itu juga coba pembayarannya transfer, maka pencatatannya bertambah di sisi tabungan kita dan penjualannya bertambah di sisi kredit 8.500.000 ya. Ini seperti penjualan tunai, cuman karena transfer kasnya kita ganti dengan tabungan. Ya, kemudian tanggal 15 ini adalah transaksi terkait dengan dana syirkah temporer. Apa itu dana syirkah temporer? Kita menerima dana investasi ya dari investor dengan akad mudharabah nilainya 15 juta. Ya, dia berinvestasi selama 3 bulan, nisbahnya 60-40 dari laba bersih bulanan. Karena dia adalah dana syirkah temporer ya, kita catatnya nanti di sisi DST ya, antara utang dan ekuitas. Ya, kasnya bertambah ya karena investor setor kasih ke kita 15 juta, kemudian investasinya kemudian juga bertambah 15 juta. Tanggal 18 ini apa? Tanggal 18 ini adalah penjualan transfer juga ya 4.500.000 sama seperti di atas. Jadi udah sama persis tabungan pada penjualan. Ini template lah ya. Tabungan wadiah pada penjualan karena transfer nilainya 4.500.000. Kemudian yang tanggal 20 transaksi terkait dengan berwakaf tapi melalui investasi cash wakaf link sukuk nilainya 5 juta. Maka investasi ini kita catat sebagai investasi CWLS atau investasi wakaf. Karena transfer maka tabungannya berkurang, nilainya 5 juta. Kemudian membayar gaji karyawan, ini kita asumsinya membayarnya transfer ya, maka beban gaji pada tabungan. Ya, kalau jarang sih sebenarnya sekarang ya bayar gaji tunai ya. Jadi kita asumsikan dia transfer, maka tabungan kita yang berkurang, tabungan perusahaan yang berkurang. Kemudian bayar listrik juga transfer ya, maka beban listrik pada tabungan wadiah. Gitu ya. Terakhir membayar zakat ya 2 juta ke lembaga zakat secara transfer juga, maka jurnalnya zakat pada tabungan wadiah 2 juta. Nah, dari jurnal ini kemudian kita posting ke buku besar yang sudah disediakan. Ada 30 buku besar yang harus kita buat. Kemudian 30 buku besar ini akun-akunnya kemudian kita ringkas di neraca saldo. Nanti akan seperti ini ya. Kita punya jumlah kas nilainya 18 juta 8,5, kita punya tabungan nilainya 4 juta, piutang 4.500.000 dan seterusnya sampai ke beban dan zakat yang nilainya kemudian nanti kita cek ya harus sama debit dan kreditnya. Di sini tertera 320.550.000 ya. Ini kita masukkan satu-satu dari buku besar ya, kita ringkas satu-satu dari buku besar seperti itu.
Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi memperjelas ya ilustrasi atau simulasi ya jawaban dari soal yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.